Matius 25 ayat yang pertama dan sampai dengan yang ke-9. Nanti bagian yang kedua di kitab Markus ya. Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu tidak datang juga, mengantuklah mereka, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kamu sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Inti cerita ini ada 2 gambarannya. Ada 10 gadis. Ke-10-10-nya punya tujuan yang sama. Tujuannya adalah dia sebagai penyambut mempelai. Dua-duanya ini, 10-10-nya ini punya kegiatan yang sama, menyambut kedatangan mempelai. Tapi, lalu kemudian ceritanya itu dibagi 2. Dari 10 itu dibagi 2. 5 yang pertama gadis bijaksana, 5 yang kedua disebutkan gadis yang bodoh. Di mana letak kebijaksanaannya? Dua-duanya membawa pelita, dua-duanya menyalakan pelita, dua-duanya sama-sama ingin menyambut kedatangan mempelai, tapi yang menjadi pembeda adalah 5 gadis bijaksana tadi itu membawa persediaan minyak. Sehingga posisi 5 gadis bijaksana tadi, kapanpun mempelai itu datang, entahkah sore hari, entahkah malam hari, entahkah tengah malam atau dini hari, ke-5 gadis bijaksana itu tetap bisa menyambut mempelai dengan baik. Yang 5 gadis yang bodoh, begitu mempelai datang tengah malam, dia sudah kehabisan minyak. Nah, ibu bapak sekalian, pada hari ini, minggu ini, kita secara kalender gerejawi memasuki yang namanya Minggu Advent. Apa itu Minggu Advent? Yaitu minggu menyambut kedatangan Kristus ke dalam dunia. Biasanya kita menyalakan 1 lilin, Advent yang kedua 2 lilin, dan seterusnya. Tapi hal yang paling penting untuk kita gumulkan bersama-sama adalah setiap kali menyambut Minggu Advent, kita diingatkan akan satu kebenaran. Kristus yang dulu sudah datang, Kristus yang hari ini menyertai kita lewat Roh Kudus, akan segera datang. Amin. Oleh karena itu, hari ini saya memperkenalkan satu istilah yang saya rindu kita semua perhatikan baik-baik. Dan nanti selama minggu-minggu Advent ini selalu kita perkatakan, yaitu kata Maranatha. Jadi salomnya dirubah menjadi Maranatha. Artinya apa? Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang segera. Sehingga pada waktu saya berkata Maranatha, ibu bapak semua menjawab Maranatha. Kita semua saling mengingatkan bahwa Yesus akan segera datang. Kita mulai ya, kita latihan ya. Maranatha. Maranatha. Jawabnya harus semangat. Ini semangatnya kita semangat akhir zaman. Maranatha. Maranatha. Ingat ya. Jadi nggak ada lagi kita mencari damai, nggak ada lagi mencari apapun. Sekarang kita harus konsentrasi kepada satu fakta, Kristus akan datang segera. Kalau 2000 tahun yang lalu Kristus datang membawa keselamatan,
Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, apapun agamanya, apapun keyakinannya, dari manapun keberadaannya, berapapun dia hancur dalam kehidupannya, berapapun dosa yang dia punya, ketika dia percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Begitu dosanya diampuni, dia beroleh hidup yang kekal dan menjadi anak-anak Allah, beroleh berkat yang berlimpah dari Tuhan. Nah, ketika Kristus datang yang kedua kali, Kristus akan bertanya kepada kita, apa yang engkau lakukan? Jadi pada waktu Kristus datang pertama, Kristus membawa kabar sukacita kelepasan dari dosa. Nanti Kristus pada waktu datang yang kedua, Kristus akan datang untuk meminta pertanggungan jawab kepada setiap kita. Oleh karena itu saya mengajak kita membaca kitab Markus pasal yang ke-13. Kiranya bagian ini akan menjadi pengingat bagi kita semua, akan menjadi renungan kita semua di minggu Advent yang pertama ini. Mari kita baca Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai dengan 37. Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, apa? Berjaga. Jadi Ibu Bapak sekalian, di minggu Advent yang pertama ini, pesan Tuhan adalah supaya kita semua berhati-hati dan berjaga-jaga. Mengapa kok kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga? Itu karena ada dua alasan. Nah, sebelum kita melihat alasannya berdasarkan teks Alkitab, kita perlu sedikit memahami apa yang dimaksud berhati-hati dan apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Teks firman Tuhan kita dimulai dengan kalimat begini, hati-hatilah. Itu merupakan satu kata peringatan yang perlu diperhatikan oleh setiap murid. Ketika kita memperhatikan kata berhati-hati di sini, memiliki makna bahwa awasilah setiap tingkah lakumu, pekalah dengan apa yang sedang terjadi di sekelilingmu, dan buatlah penilaian yang baik supaya engkau tidak salah melangkah. Kira-kira yang dimaksud hati-hati itu seperti itu. Jadi hati-hati di sini itu memiliki arti jalan hidup, langkah hidup yang kita lalui hari lepas hari, bukanlah kehidupan yang asal jalan. Bukanlah kehidupan yang asal berjalan seperti rutinitas, melainkan satu kehidupan yang dijalani dengan penuh perhitungan. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menjalani kehidupan dengan penuh perhitungan, dengan penuh hati-hati, tidak asal percaya? Jawabannya yang pertama-tama adalah karena sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Sekarang ini banyak sekali penyesat yang menyamar seperti Tuhan, tapi ujungnya membawa kita kepada maut. Nah, dari mana kita bisa tahu? Mari kita lihat ayat yang kelima misalnya. Perhatikan Markus pasal 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan di sana berkata demikian. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hari itu pun 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah memberitahu kepada para murid, nanti ketika aku sudah tidak bersama-sama dengan engkau, akan ada penyesat-penyesat. Oleh karena itu dikatakan waspadalah. Waspadalah. Akan ada penyesatan. Jadi penyesatan itu Ibu Bapak bukan hanya sekarang, dari dulu pun sudah ada. Mari kita perhatikan ayat selanjutnya di ayat yang ke-9 misalnya. Bukan hanya penyesatan,
Ayat yang ke-9 lebih mengerikan lagi. Tetapi kamu ini, kata kamu ini mengacu kepada siapa? Para murid. Ya, tetapi kamu ini, para murid-muridku, katanya di sana apa? Hati-hatilah. Kenapa kok harus hati-hati? Perhatikan di sini. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama. Siapa yang akan diserahkan? Para murid Yesus. Diserahkan kemana? Majelis agama. Lalu diapain di sana? Dan kamu akan dipukul. Di mana dipukulnya? Di rumah ibadah. Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Jadi mari kita merenung sedikit. Hidup seperti apa yang akan dihadapi oleh para murid pada waktu itu? Hidup yang mudah? Tidak. Hidup yang penuh dengan tantangan. Firman Tuhan berkata, nanti gara-gara imanmu kepadaku, gara-gara keyakinanmu kepadaku, engkau akan disiksa, engkau akan dibawa ke pengadilan, dan engkau akan dipukul oleh siapa? Orang-orang yang merasa diri takut akan Tuhan. Oleh orang-orang yang merasa diri dekat dengan Tuhan, tapi mereka justru akan menganiaya kamu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, hati-hatilah. Maksudnya apa? Para muridku, engkau harus memperhatikan jalan hidupmu. Engkau harus memperhitungkan setiap langkah hidupmu. Pastikan langkah hidupmu adalah langkah hidup yang benar, sehingga orang tidak punya alasan menyalahkan engkau karena hidupmu. Biarlah mereka menyalahkan engkau karena kesungguhan imanmu kepadaku. Dari situlah kita bisa mengerti maksud daripada Matius pasal yang kelima yang berkata, berbahagialah kamu, karena aku kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi pada bagian ini Tuhan mengingatkan kepada kita menjelang akhir zaman ini, menunggu Kristus datang untuk yang kedua kali, setiap kita dinasihatkan untuk berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai salah pilih. Karena begitu kita salah memilih, resikonya panjang. Betul apa betul? Betul ya? Segitu salah kita memilih, resikonya panjang. Salah memilih pasangan, seumur hidup kita kita menerima resikonya. Salah potong rambut, sebulan resikonya. Betul tak? Salah apa namanya? Salah apa lagi? Salah milih jurusan, 3 tahun penyesalannya. Kan begitu kalau yang SMA. Kalau yang kuliah, 4 tahun penyesalannya. Salah memilih juru selamat. Penyesalannya kapan? Tiada akhir. Pastikan kita semua nggak salah pilih. Karena mati itu cuman, berapa kali kita mati? Ada mati 2 kali? Dikubur terus kita bangun lagi, belum, aku nyapasku banyak, begitu? Ada? Mati cuma sekali. Pastikan kita punya juru selamat yang bisa memastikan kita pasti masuk surga. Dan satu-satunya juru selamat di bagian ini ceritakan adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, hati-hatilah. Bagaimana sekarang pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya ini bisa hati-hati dalam menjalani kehidupan? Bagaimana caranya supaya saya itu bisa tidak gampang terpengaruh dengan berbagai macam pengajaran? Bagaimana caranya supaya saya ini bisa mulai mengerti, oh ini ajaran yang salah, ini ajaran yang tidak benar, ini ajaran yang hanya menyerupai Kristen tapi tidak Kristen. Bagaimana caranya? Jawabannya cuma satu, baca Alkitab. Jawabannya cuma satu, baca Alkitab. Baca Alkitab dengan benar, pahami dengan benar. Karena Alkitab akan memberi manfaat yang luar biasa kepada kita. Saya menggambarkan Alkitab itu seperti kacamata. Tahu kan kacamata? Kayak saya gini loh, pakai kacamata. Jadi kalau saya lepas kacamata saya, maka pemandangan saya itu menjadi kabur. Saya tidak bisa melihat ibu bapak dengan ekspresinya masing-masing kalau tidak pakai kacamata. Lipstiknya tidak saya lihat, ya kan? Eyeshadow-nya tidak saya bisa lihat, rambutnya yang disemir tidak bisa saya lihat dengan baik. Tapi begitu saya memakai kacamata, saya bisa melihat keindahan kita semua ini dengan begitu jelas. Begitu pula dengan Alkitab. Ketika kita memahami firman Tuhan, ketika kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai alat untuk kita melihat
dan menilai segala sesuatu, maka kita akan diperjelas dalam melihat apapun dalam dunia ini. Melihat dengan jelas isu-isu kehidupan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Karena kita Mazmur dikatakan, firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita pengen jalan kita tuh aman, jalan kita tuh rata, jalan kita tenang, dan arah hidup kita tidak akan tersesat, pilihannya cuma satu. Baca firman Tuhan. Oleh karena itu di Kairos ini ada suatu kegiatan yang namanya KBS. Apa itu? Kairos Bible Study. Belajar Alkitab. Setiap kapan? Di area Topati ini setiap hari apa Ibu Bapak? Kamis jam 7:30 di tempat ini. Ibu Bapak akan dilatih, akan diperlengkapi bagaimana caranya membaca Alkitab dengan baik dan benar, memahami maknanya, dan mencari apa hubungannya kebenaran firman Tuhan ini dengan kehidupan kita setiap hari. Dengan kita memahami Alkitab dengan baik dan benar, saya percaya kita akan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kita tidak mudah tertipu oleh para penyesat. Seperti apa? Mari kita lihat ayat yang ke-23. Markus 13 ayat 23. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakannya semuanya ini kepadamu. Apa konteks ceritanya? Nanti akhir zaman itu akan banyak nabi-nabi palsu, akan banyak mesias-mesias palsu. Nabi-nabi palsu itu yang mengajarkan sepertinya kutipannya Alkitab, tetapi sebenarnya bukan inti pengajarannya di Alkitab. Dia bisa menggunakan pendekatan ilmu psikologi, dia bisa menggunakan ilmu hipnotis, tapi awalnya memakai Alkitab. Ujungnya bukan membuat kita takut akan Tuhan, bukan membuat kita semakin mau menyangkal diri dan pikul salib, tapi justru membuat kita semakin rakus, semakin terakas, semakin kedagian. Ketika kita diajarkan yang seperti itu, pastikan itu bukan dari Tuhan. Tapi ketika engkau diajarkan untuk taat kepada Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib, walaupun itu rasanya sulit, itu asal dari kita. Bisa dimengerti di situ? Nanti akan banyak yang namanya mesias-mesias palsu. Akan banyak orang yang mengatakan, ikut aku akan bisa masuk surga, ikut aku akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Itu bukan dari Alkitab. Karena Tuhan sudah mengatakan di sini. Nah, bagaimana kita bisa punya kepekaan seperti itu? Jawabannya kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menolong kita melihat semuanya dengan baik dan benar. Amin. Jadi bisa mengerti ya kenapa membaca Alkitab itu begitu penting. Oleh karena itu pastikan setiap pagi ibu bapak membaca grup WA kita. Di sana ada renungan. Menghadiri KBS, karena di sana ada pelatihan supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Ingat pesan Tuhan di Advent yang pertama, hati-hatilah. Pesan yang kedua di ayat yang ke-33 apa di sana? Berjaga-jagalah. Dua-duanya perintah aktif. Dua-duanya perintah yang harus dikerjakan secara terus-menerus. Dua-duanya perintah yang tidak ada istirahatnya. Jadi kata berjaga-jaga itu memiliki arti kalau orang Jawa bilang terus melek. Tidak pernah tidur. Matanya terus terjaga, terus waspada. Kenapa kok terus berjaga-jaga? Jawabannya, Tuhan bisa datang kapan saja. Seperti di kitab Matius tadi, mempelai itu bisa datang sore hari, malam hari, larut malam maupun pagi dini hari. Mari kita lihat ayat yang ke-35 misalnya. Di sana bilang begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Artinya apa? Tuhan itu bisa datang kepada kita kapan saja. Jadi yang umurnya sudah dari 50 tahun mengatakan aku sudah mau mati, dikit lagi mati, salah. Salah. Kalau yang umurnya masih 30 tahun, umurmu nanti masih panjang, juga salah. Umur itu misteri Tuhan. Setiap kita yang hadir di Kairos Greenhouse ini punya kesempatan yang sama untuk dipanggil Tuhan. Kita semua sama-sama tidak tahu kapan dipanggil Tuhan.
nomor antriannya, celakanya kita nggak ada yang tahu. Betul apa betul? Oleh karena itu pesan yang kedua, berjaga-jaga. Ketika Tuhan panggil kita, kita katakan, Tuhan, aku siap. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi semua kita, baik yang kecil maupun yang tua, punya antrian yang sama, sama-sama tidak tahu kapan Tuhan panggil. Oleh karena itu, karena kita sama-sama tidak tahu kapan Tuhan panggil, pesan Minggu Advent yang pertama ini adalah kita semua harus berjaga-jaga. Supaya ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita dalam kondisi yang siap. Ingat ya, sekali lagi ya, Tuhan bisa datang kepada kita kapan? Kapan saja. Mari kita buka Efesus. Kita buka Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Sudah ketemu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Firman Tuhan bilangnya begini. Karena itu, ini langkah supaya kita bisa berjaga-jaga. Perhatikanlah dengan seksama. Apa yang perlu diperhatikan? Bagaimana kamu hidup. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan seksama cara hidupmu. Bagaimana kamu mengisi hari hidupmu. Dikatakan janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu artinya orang yang sudah ngerti kebenaran, orang yang sudah ditahu kebenaran, tetapi yang dilakukan tetap yang salah. Itu namanya orang bebal. Jangan seperti itu. Tapi jadilah seperti orang yang arif. Orang arif itu orang yang saleh hidupnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu yang Tuhan inginkan. Kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita menjalani kehidupan. Baca satu lagi, Lukas pasal 21. Kita banyak baca kitab ya, biar kita belajar firman Tuhan. Lukas 21 ayat 34. Kita baca bersama-sama. Lukas 21 ayat 34. Sudah? 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu serat. Bingung nggak membaca ayat ini? Rasa bingung ya? Tapi ada yang hal menarik Ibu Bapak. Firman Tuhan berkata gini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Kata jangan syarat ini itu gambaran untuk gambarkan itu seperti orang yang sedang mabuk. Sedang mabuk dalam pengertiannya seperti apa sih? Dari kata aslinya itu memiliki arti begini. Orang yang mabuk itu kepalanya pusing, kepalanya berat, sadar apa yang terjadi tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ngerti di situ? Jadi sadar apa yang terjadi tapi nggak berbuat apa-apa, mau bangun oleng. Ngerti oleng? Saya percaya di sini nggak ada yang mabuk kan, nggak ada yang pernah mabuk kan. Tapi orang yang mabuk itu artinya begitu dia udah mulai mabuk, dia itu mau bangun apa gitu nggak bisa lagi. Tapi tahu apa yang terjadi. Ngerti ya? Tapi begitu mau berbuat, apa yang terjadi? Jalannya ke sana, larinya kemana? Ke situ. Terus jalannya tuh walaupun jalannya lurus, sepertinya lubang-lubang. Ngerti kan? Jadi bisa begini-begini. Mengerti di situ? Arti itu yang dimaksud kata syarat di sini. Tahu apa yang terjadi, tapi tidak berdaya. Ibu Bapak, Tuhan tidak mau kita menjadi seperti itu. Tuhan tidak mau hidup kita itu dibebani oleh yang seperti ini. Seperti apa? Kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Tujuannya apa? Supaya ketika Tuhan datang,
kita bisa menyambutnya dengan hati yang penuh sukacita. Ibu Bapak, di akhir renungan ini saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali pesan kita, pesan Tuhan hari ini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Tuhan bisa datang kepada kita kapan saja. Di kiri kanan kita, muka belakang kita, di handphone kita, berbagai macam penyesatan ada di sana. Setiap waktu kita bisa menemui penyesatan itu hanya ketika kita menjalani kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Kita akan terhindar dari kesesatan. Dan dengan selalu menyadari bahwa Tuhan akan datang segera, Tuhan akan menolong kita menjalani hidup dengan penuh kewaspadaan. Amin. Maranatha. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami, sehingga mulai malam hari ini kami akan menjalani kehidupan dengan bersungguh-sungguh, dengan berhati-hati dan terus berwaspada. Karena sesungguhnya kehidupan kami di dunia ini seperti kehidupan domba di tengah-tengah serigala. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami terperangkap dan tidak berdaya. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami dan lindungi kami, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu, mengizinkan firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Dan ketika Tuhan mendapati kami akan menjadi seperti gadis-gadis bijaksana yang siap menyambut Tuhan. Karena selama kami hidup, kami menggunakan semua kesempatan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.